sebagian besar atau semuanya Nabi dan Rasul itu rata-rata pengembala kambing. Kenapa kambing? Pertama-tama sahabat harus tahu, kambing ini adalah salah satu dari hewan yang sangat penurut. Jadi kalau misalnya 1.000 kambing, kemudian ada satu kepala kambingnya yang Allahumma labbaik labbaik la syarika lak labbaik innal hamda wan ni'mata lak wal mulk la syarika lak labbaik Allahumma labbaik labbaik la. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulil amin, walhamdulillahi rabbil alamin. Siang hari ini saya berada di kawasan Kilo 10. Kilo 10 ini adalah tempat peternakan kambing atau sentral peternakan kambing di Kota Mekah. لا 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 شوف ما في لا 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 ما اقول طيب شيل هذا اصلا يا عمي لا كبير طيب خذ هذا ها لا لا هذا ثقيل هذا ثقيل لا تداري ما بيش اسمع خرج سياده واحد هناك عنده شبك ثاني Kambingnya gede-gede. هذه أصلا التصوير iya يا Karada Sasak, jadi bersama kita saat ini adalah El Junaid atau Ustadz Junaidi Ahmad. Ustadz kali ya. Tapi saya ingin bertanya sesuatu yang menarik kepada beliau. Pertama, kita posisinya di mana? Dan kemudian saya pernah membaca atau mungkin kawan-kawan juga sudah mengetahui kenapa kemudian setiap atau hampir semua nabi mengembala kambing. Baik, minta penerangan. Saya rasa Kang Karada Sasak membutuhkan penjelasan yang bernilai emas dari seorang El Junaid. Oke. Alhamdulillah sahabat. Sekarang pertama-tama posisi kita ini disebut dia dengan Kilo Asyarah, 10 kilo dari kota Mekah. Tempat ini tempat yang bisa dibilang baru untuk kawasan penyembelihan hewan kurban, dam dan lain sebagainya. Sini ada unta, ada sapi, ada kambing. Kayaknya ada 3 itu aja. Nah kemudian kenapa setiap nabi itu bisa dibilang sebagian besar atau semuanya nabi dan rasul itu rata-rata pengembala kambing. Kenapa kambing? Pertama-tama sahabat harus tahu, kambing ini adalah salah satu dari hewan yang sangat penurut. Jadi kalau misalnya 1.000 kambing, kemudian ada satu kepala kambingnya yang 999 ini pasti akan ngikutin kemanapun arah yang satu ini. Luar biasa. Terus Itu hebatnya luar biasa kambing ini. Hewan loh, bukan seperti kita yang memiliki akal, tapi insting ketaatannya itu luar biasa. Nah kemudian kambing ini memiliki bahasa yang beragam, walaupun kita dengar hanya mbe gitu saja. Tapi saking sensitifnya Nabi dan Rasul itu tahu kapan kambing ini mbeknya itu kapan dia lapar, mbeknya kapan dia senang, mbeknya kapan dia akan si jantan akan menghamili. iya. Itu luar biasanya. Makanya Nabi dan Rasul itu disetting dulu bagaimana sensitivitasnya dari kambing. Nanti Nabi dan Rasul ini akan tahu kapan umat akan lapar, kapan umat butuh penjelasan ini, kapan umat butuh itu. Jadi itu. Luar biasa. Jadi saat Nabi dan Rasul ini sudah paham betul dengan hewan, ya sangat gampang sekali untuk
ke manusia. Luar biasa. Penjelasan emas dari seorang El Junaid. Kurang lebih. Penjelasan emas. Ini nilai bermutu loh. Saya rasa tidak semua orang mengetahui penjelasan ini. Ya, begitulah. Ya, Nanti kita akan tambah lagi. Oke. Masya Allah. Luar biasa. Iya, saya saat ini bersama seorang YouTuber. Beliau adalah Ustadz Yusuf Musfi. Beliau adalah seorang ahli Al-Quran yang insya Allah kawan-kawan juga harus subscribe channel beliau. Dan karena apa? Karena beliau adalah hamilul Quran. Masya Allah, tabarakallah. Jadi kita sedang masuk ke tempat pengantrian pengambilan daging kambing. Kebetulan pada siang hari ini, jadi Ustadz El Junaid diberikan amanah untuk menyembelih kambing yang akan diperuntukkan untuk hajat seorang jamaah. Ini terlihat di depan kita. Begitulah proses penyembelihan, pemenggalan dan pemotongan kambing yang sentral di kawasan kilo 10. Jadi yang berwarna merah ini beliau adalah zabih. Orang Arab menyebutnya zabih, yakni pemenggal kambing. Pemotong, beliau yang penggal, beliau yang sembelih, beliau yang potong seperti yang kita lihat. Masya Allah, tabarakallah. Di depan kita seorang dokter dari BPOM, ini Badan Pengawas Obat dan Makanan. Jadi yang terlihat di depan kita ini, beliau adalah seorang dokter hewan yang akan mengecek kesehatan dari daging kambing tersebut. Terlihat beliau menggunakan alat, beliau bawa alat. Kemudian beliau akan cek kelayakan daging atau sesembelihannya. Kiranya nanti terdapat satu penyakit, maka tentu tidak layak untuk dikonsumsi. Tapi ketika kemudian beliau meloloskan pengecekan daging tadi, maka baru boleh dikonsumsi dan didistribusikan kepada masyarakat atau si penyembelih. Jadi beginilah kondisi penyembelihan di kawasan kilo 10 atau Central Shelter, tempat penyembelihan sentral yang tadinya berada di kawasan Ka'kiyah di kota Mekah yang jaraknya tidak kurang dari 4 km dari Masjidil Haram, tapi saat ini beralih sekitar 10 km dari sentral kota Mekah. Selain disebut zabih, mereka juga disebut dengan nama jizar. Jadi orang-orang yang bertugas sebagai jizar atau penyembelih atau pemotong ini kebanyakan mereka adalah orang-orang Afrika yang berasal dari Ethiopia ataupun mereka yang berasal dari Nigeria. Ini adalah tugas utama mereka dan mereka memiliki izin sebagai seorang penyembelih. Luar biasa, kita melihat satu hal yang beda. Hasil sembelihan daging kambing yang diamanahkan oleh seorang jamaah atau subscribers Ustadz El Junaid. Insyaallah daging kambing ini akan didistribusikan ke para mustahik atau orang-orang yang berhak di kota Mekah. Tidak lengkap rasanya kalau hanya sekedar potong kambing tanpa kemudian harus dicarikan bumbu yang mantap dan pas. Nah, bersama kita sekarang koki yang sudah bertahun-tahun menjadi chef di Mekah. Beliau juga menjadi tuan apa? Beliau juga akan menjadi sultan minyak yang akan kami kawal tanggal 22 nanti. Lihat. Jadi beliau akan cari bumbu yang pas. Insyaallah. Toko yang begitu lengkap di kawasan Ka'kiyah. Nama toko ini adalah Toko Puncak. Ustaz Mahfud sedang memilah dan memilih. Pak Ustaz. Siap Ustaz. Bungkus Ustaz, bungkus. Masya Allah Ustaz Mahfud. Jeruannya dapat seperti ini. Apa ini? Nangka muda, nangka muda. Dibayar. Jadi closingnya di sini nih. Jangan lupa. Kita bayar. Jangan lupa
like, comment, and subscribe. Ini disponsori oleh Teh botol Sosro. Alhamdulillah, jadi hidangan kita pada malam hari ini, setelah kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, berdoa untuk orang yang mengamanahkan hajat, pemilik hajat, kita akan makan bersama, makan besar bersama teman-teman yang pelajar, kemudian asatidz yang tinggal di Kota Mekah. Terima kasih.